Sebagai rakyat biasa, kita telah menyaksikan berbagai peristiwa penting dan perubahan yang terjadi di negeri ini. Mulai dari kegembiraan hingga kesedihan. Berbagai wajah presiden datang dan pergi, membawa janji indah dan harapan baru. Tetapi pertanyaan yang terus menghantui tetap sama. Apakah kita, rakyat kecil, akan benar-benar merasakan dampak dari pergantian pemimpin kali ini? Apakah harapan yang dicanangkan akan menjadi kenyataan, ataukah kita akan kembali terjebak dalam kondisi yang sama, di mana suara dan aspirasi kita hanya menjadi gema di lorong-lorong kekuasaan yang penuh janji yang kosong? Pada tanggal 20 Oktober, tepatnya hari Minggu lalu, kita bersama menyaksikan momen bersejarah, yaitu pelantikan pemimpin kita yang baru, yaitu Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Meskipun saya hanyalah warga atau rakyat biasa yang tinggal di pelosok, dampak beritanya begitu kuat dan menyentuh hati sampai ke sudut rumah saya. Namun, di balik sorak-sorai dan harapan yang bergema, saya merenungkan kembali arti dari peristiwa ini. Janji-janji manis dari para pemimpin seringkali terdengar menggema. Namun di balik kebisingan itu, saya bertanya, apakah kepemimpinan beliau kali ini akan berbeda? Apakah suara kami, suara rakyat kecil, akan didengar dan diperjuangkan? Atau akan kembali menjadi cerita yang terlupakan dalam perubahan politik kali ini? Disinilah muncul harapan dan keraguanku pada negeri tercintaku ini. Tentunya masih ada di mana kehidupan manusia bergantung pada alam. Kemudian air bersih yang masih sulit didapat di beberapa tempat, dan harga pupuk yang semakin gila-gilaan melambung tinggi. Hasil tangkapan ikan yang tidak sesuai dengan modal dan harapan seorang nelayan, dan usahanya tetap berjalan, seakan seperti beban berat yang menindih. Setiap tetes keringat yang jatuh adalah saksi bisu perjuangan para rakyat kecil, petani, nelayan, dan yang lainnya. Saat kampanye, Anda selalu berbicara dengan penuh semangat tentang pentingnya ketahanan pangan, dan berkata dengan lantang akan mengangkat harapan rakyat kecil, para petani, nelayan, dan UMKM dengan janji untuk memberi dukungan. Tentu lagi-lagi semua cuman hanya janji, jika tidak diiringi dengan tindakan nyata. Tanah yang subur, lautan dan sumber daya alam yang luas dan melimpah seharusnya mampu melahirkan kehidupan yang lebih baik untuk rakyat Indonesia. Kita sering mendengar kisah negara lain yang berhasil memperbaiki kualitas hidup rakyatnya dengan langkah yang berani dan terencana. Melihat bagaimana pemerintah mereka dengan kebijakan yang tepat dan berpihak pada kepentingan rakyat. Namun, di tanah yang subur ini, di mana potensi alam seharusnya memberikan harapan, kita masih saja terjebak dalam perjuangan yang tak kunjung usai, hanya untuk sekadar berjuang untuk hidup yang lebih baik. Sebenarnya apa yang salah dalam sistem kita? Mengapa visi yang seharusnya membawa kita pada kemajuan justru terhalang dan mengikis impian negara tercinta kita, Indonesia? Dalam Al-Quran, Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Merujuk dari kutipan di atas, memang benar sebagai rakyat kecil, pasti merindukan perubahan yang berarti. Setiap hari sudah bekerja keras dengan bertani, mencari ikan di laut dan usaha lainnya di lahan dan modal yang terbatas. Bagaimana mungkin kami dapat meraih impian tersebut tanpa adanya dukungan nyata dari pemerintahnya dan para elit? Wahai para elit dan pemimpin negeri, masih layakkah kami dapat perhatian untuk hidup yang lebih baik? Ramai sekali terlihat di banyak media Bapak Presiden sudah dilantik. Meskipun sampai sekarang kami masih sadar bahwa janji politik sering hanya menjadi alat untuk berkuasa. Pertanyaan kami, apakah Anda akan peduli pada rakyat?
Atau hanya akan mendengarkan elit dan melupakan suara kecil yang penuh harap ini? Seolah-olah kita berada di jalur yang benar menuju masa depan yang lebih cerah. Namun, apa sih sebenarnya arti kemajuan itu? Di tengah kilauan laporan tentang inovasi dan pembangunan, tolong juga jangan mengabaikan kenyataan pahit bahwa anak-anak kebanyakan masih berjuang untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Kemudian di sisi lain, biaya hidup terus meningkat, harga barang kian melonjak tanpa henti. Sementara itu, pendapatan kami, rakyat kecil, tetap stagnan, tidak mengalami perubahan yang berarti. Di tengah ketidakadilan ini, orang kaya semakin menumpuk kekayaan mereka, sementara kami hanya bisa bertahan dengan sisa-sisa yang ada. Dalam kesulitan ini, harapan kami terletak pada pemerintahan baru yang berlangsung sekarang ini. Kami butuh lebih dari sekadar janji, butuh tindakan nyata yang bisa mengubah hidup kami. Sebagai rakyat dengan penuh harapan, kami menantikan langkah-langkah nyata pemerintahan sekarang ini. Kami tidak meminta banyak, hanya kehidupan yang lebih baik, penuh harapan dan kesempatan. Anda telah berjanji untuk memperjuangkan nasib kami yang terpinggirkan. Jangan biarkan janji-janji itu hanya menjadi secari kertas. Ingatlah, pemimpin adalah pelayan bagi rakyatnya. Tunjukkan kepada kami bahwa pemerintah tidak hanya memerintah dan mengatur, tetapi juga mendengarkan dan melayani. Kami percaya, dengan kepemimpinan baru ini perubahan itu dapat terwujud. Kita butuh pemerintah yang mendengarkan rakyat, mendorong partisipasi dan berjuang demi keadilan. Kami berharap pemerintah baru mendengarkan suara rakyat kecil yang mendambakan perubahan nyata untuk rakyat dan berkelanjutan. Setiap langkah akan membentuk masa depan bangsa yang lebih baik. Mari bersama kita perjuangkan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. Dukung perubahan ini dengan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.